Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Fibli, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai model evaluasi kurikulum, yaitu model CIPP atau yang biasa kita sebut sebagai model konteks, input, proses, dan produk. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk kepada pembahasan model CIPP ini. Nah, kita masuk ke pengertian model evaluasi CIPP. Model evaluasi ini dikembangkan oleh salah satu seorang profesor yang terkenal yang bernama Daniel Stapelbaum dan kawan-kawannya. Nah, menurut dia, model ini menitik beratkan pada penilaian program dan penyajian informasi untuk membuat keputusan. Nah, keempat model evaluasi tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh. Kemudian, untuk keunikan pada model ini terletak pada tipe evaluasi yang terkait dalam sebuah perangkat keputusan dan operasi sebuah program. Nah, dalam hal lain, model evaluasi yang dikembangkan oleh Stapelbaum ini merupakan model yang dapat dipadukan dengan beberapa model lainnya yang dikembangkan oleh beberapa ahli-ahli lain yang modelnya sudah dianggap baku dan standar, serta telah teruji keterampilannya dan kehandalannya dalam berbagai bidang penerapan pendidikan. Nah, kita lanjut. Ditinjau dari proses penerapannya, ada 4 pertanyaan untuk membantu mengambil keputusan pada model CIPP ini. Pertanyaan yang pertama yaitu what, apa yang harus dilakukan? Artinya mengumpulkan dan menganalisa need assessment atau penilaian kebutuhan data untuk menentukan tujuan, prioritas, dan sasarannya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu how, bagaimana kita melaksanakannya? Artinya, sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu meliputi identifikasi program eksternal maupun material dalam mengumpulkan informasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu plan it atau rencana. Apakah dikerjakan sesuai rencana atau berjalan sesuai dengan rencana? Artinya, ini menyediakan pengambilan keputusan informasi tentang seberapa baik program itu diterapkan. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, yaitu successful. Apakah berhasil? Nah, artinya dengan mengukur dan membandingkannya pada hasil yang telah diterapkan, pengambilan keputusan menjadi lebih baik atau lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai secara rinci model CIPP. Yang pertama, kita masuk ke evaluasi komponen konteks, di mana sebagai fokus institusi untuk mengidentifikasi. Nah, evaluasi konteks ini dilaksanakan sebagai suatu pencapaian kebutuhan atau need assessment, yakni memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan dijalankan. Untuk komponen yang kedua yaitu evaluasi komponen input, digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat suatu keputusan yang meliputi analisis persoalan yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif, dan strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Nah, evaluasi input pada program pendidikan, mau pendidikan formal maupun non-formal, itu sudah secara menyeluruh, yakni selalu berhubungan dengan peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, dan kelengkapan lainnya yang ada di satuan pendidikan itu. Kemudian kita lanjut ke komponen yang ketiga yaitu evaluasi komponen proses, digunakan sebagai data untuk mengimplementasikan keputusan. Nah, evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam proses atau bimbingan dalam implementasi kegiatan. Evaluasi proses ini digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan prosedur implementasi pada tatanan laksana kejadian dan aktivitas.
Setiap aktivitas itu dimonitor dan dicatat perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Kemudian kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu evaluasi komponen produk. Evaluasi komponen produk ini menurut Juju Sujana merupakan evaluasi untuk mengukur dan menginterpretasi pencapaian program selama pelaksanaan program pada akhir program. Artinya, evaluasi ini berkaitan dengan pengaruh utama, pengaruh sampingan, biaya, dan keunggulan program. Evaluasi produk ini melibatkan upaya untuk penetapan kriteria, melakukan pengukuran, membandingkan ukuran keberhasilan dengan standar absolut atau relatif, dan melakukan interpretasi rasional tentang hasil yang telah dicapai dan pengaruh dengan menggunakan data yang konteks, input, dan proses. Nah, evaluasi produk ini merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi program yang telah dijalankan. Jadi bisa dibilang, evaluasi produk ini merupakan evaluasi yang diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada proses yang telah dilakukan. Kita masuk ke kelebihan dan kelemahan model CIPP. Untuk kelebihan yang pertama yaitu bersifat holistik. Artinya CIPP memiliki pendekatan yang holistik atau secara menyeluruh atau keseluruhan dalam hal evaluasi, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteksnya hingga proses saat berjalan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu evaluasi formatif. Nah, CIPP memiliki potensi yang sangat kuat untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif, sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program berjalan. Kemudian kita masuk ke kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu mementingkan proses. Artinya terlalu mementingkan bagaimana proses seharusnya daripada kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu rational management. Artinya CIPP ini cenderung fokus pada rational management atau manajemen rasional ketimbang mengakui kompleksitas reality empiris atau kenyataan kompleks yang terjadi pada saat pelaksanaan model ini. Sekian pemaparan singkat mengenai model evaluasi kurikulum, dalam hal ini model evaluasi CIPP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.